Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, saya akan menggambarkan atau menerangkan tentang penulisan jurnalisme investigasi. Sebelumnya, saya sudah menerangkan atau menggambarkan tentang wawancara untuk jurnalisme investigasi. Dan kali ini akan saya sampaikan bagaimana sih sebetulnya penulisan untuk jurnalisme investigasi ini. Nah, di pembahasan kali ini saya akan menjelaskan 5 hal. Nah, nanti kita lihat sama-sama slide berikut ini. Nah, 5 hal itu yang pertama adalah pertimbangan. Yang kedua adalah karakteristik. Yang ketiga, bagian awal. Yang keempat, bagian tengah. Dan yang terakhir adalah bagian akhir, tentu saja ya. Nah, kelima bahasan ini akan saya terangkan atau akan saya sampaikan satu persatu, dan saya akan memulai dengan pertimbangan ya, dengan pertimbangan. Nah, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, pertimbangan bahwa jurnalisme investigasi ini atau penulisan jurnalisme investigasi ini adalah melibatkan kerja wartawan, kerja redaktur, kan gitu ya. Pada prinsipnya wartawan di lapangan mencari data, mencari fakta, mencari segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi-informasi yang akan ditulis dalam jurnalisme investigasi ini. Bukan kerjanya sendiri atau bukan kerjanya redaktur, tapi gabungan antara kerja wartawan dan redaktur. Artinya wartawan bukan hanya mencari data atau fakta, tetapi mencoba menulis tulisan-tulisan atau dari data-data yang mereka miliki, lalu setelah itu baru disampaikan kepada redaktur. Nah, redakturlah nanti yang akan melihat atau mengedit atau melihat relevansi dari setiap kalimat, setiap dari alinea, dan setiap tulisan-tulisan yang menyangkut dari investigasi ini. Itu yang pertama. Kemudian yang pertimbangan yang kedua adalah dampak. Nah, perlu wartawan atau redaktur atau media ketika menulis jurnalisme investigasi itu harus memikirkan dampak. Dampaknya bagi masyarakat seperti apa tulisan itu, lalu bagi kelompok masyarakat atau bagi individu-individu yang merasa terganggu atau terpengaruh oleh berita atau tulisan jurnalisme investigasi ini. Nah, wartawan perlu mempertimbangkan dampak kepada pribadi, kepada kelompok, kepada masyarakat, dan kepada seluruh elemen-elemen yang ada di masyarakat. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga wartawan perlu mempertimbangkan tentang risiko. Ketika kita menulis hasil dari investigasi ini, risiko buat wartawan seperti apa? Lalu risiko juga buat lembaga seperti apa, dan mungkin saja risiko bagi keluarga wartawan atau redaktur. Nah, itu juga perlu menjadi pertimbangan. Dan yang berikutnya adalah yang harus dipertimbangkan pun juga aturan main. Nah, aturan-aturan main inilah yang nanti akan mendasari ketika wartawan menulis. Berarti di situ apakah harus ada ketelitian yang sangat jeli antara wartawan dengan redaktur. Karena bukan apa-apa, tulisan yang nanti sudah dipublish atau dipublish itu adalah sudah memberikan nilai atau opini publik tersendiri di masyarakat. Nah, aturan yang berikutnya yaitu menanggapi kritik, protes, dan sanggahan. Nah, wartawan atau media juga perlu mempertimbangkan bagaimana ketika ada masyarakat yang melakukan kritik, yang melakukan protes,
yang melakukan sanggahan. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan wartawan, sudahkah kita siap menanggapi kritikan? Apakah wartawan siap menanggapi protes atau menanggapi sanggahan? Dan berikutnya adalah tentang keamanan nasional. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan bagi wartawan dalam menulis sebuah jurnalisme investigasi. Nah, karena tadi pertimbangannya dari mulai kerja wartawan, redaktur, kan kerja lalu dampak, risiko, aturan, menanggapi kritik, protes, dan sanggahan, serta mempertimbangkan keamanan nasional, berarti secara teknis di situ wartawan, redaktur, atau medianya perlu ketelitian dan keakuratan dalam setiap data yang akan kita tulis atau kita susun dalam sebuah jurnalisme investigasi. Gitu ya. Nah, coba kita lihat slide berikutnya. Nah, sebetulnya karakteristik dari jurnalisme investigasi itu dalam penulisannya itu adalah berkaitan dengan, ingat, berbeda antara tulisan berita straight news dengan uh, investigasi ini. Dan biasanya karakteristik tulisan yang bersifat investigasi itu biasanya adalah mengisahkan, kan gitu ya. Kalau berita biasa atau straight news itu biasanya melaporkan. Tapi kalau di sini karakteristik dari jurnalisme investigasi itu adalah mengisahkan, bercerita. Nah, itulah karakteristik yang kedua itu adalah jurnalisme sastra. Nah, artinya jurnalisme sastra itu adalah jurnalisme atau tulisan-tulisannya yang dibumbui oleh kalimat atau kata-kata yang sesungguhnya bisa diterapkan dalam dunia sastra. Tetapi bukan berarti data dan faktanya tidak ada. Jelas harus ada, tetapi dalam teknik penulisannya biasanya lebih cenderung menggunakan jurnalisme sastra. Ya. Kemudian yang ketiga, di dalam karakteristik tulisan jurnalisme investigasi ini adalah adanya intensitas yang mendalam. Ya, di situ. Intensitas yang mendalam artinya dari wartawan atau redaktur mencoba memahami suatu persoalan secara mendalam dan intensitasnya terus terjaga di situ, kan gitu ya. Nah, terus setelah intensitas yang mendalam pun juga hampir mirip dengan kedalaman reportase. Kalau misalnya di dalam reportase mungkin saja kita hanya melihat dari sisi sisi scope misalnya. Kalau di jurnalisme investigasi mungkin bisa melebihi satu dua atau kedalaman reportasenya juga lebih dalam dibandingkan dengan berita straight news, kan gitu ya. Lalu di karakteristik dalam jurnalisme investigasi ini pun juga ketika menulis kita mencoba atau wartawan mencoba atau perlu menghilangkan stereotip dulu. Mengapa? Ini adalah untuk menunjukkan bahwa kita itu adalah menulis sesuai dengan fakta dan data, tidak diikut sertakan atau tidak dilandasi oleh stereotip-stereotip sebelumnya. Nah, selain itu pun juga karakteristik yang lainnya itu adalah adanya kronologis nih, kronologis yang terjaga di dalam penulisan investigasi ini. Nah, kronologis ini akan terbantu oleh adanya rangka penulisan, kan gitu ya. Nah, di dalam tulisan itu pun juga wartawan atau redaktur yang sama-sama membuat nanti tulisan itu kalau bisa di sini bersifat resolutif. Resolutif di situ adalah menekuni sesuatu yang akan kita tulis sehingga kita diberikan data yang sangat lengkap karena dari kegiatan menekuni ini. Nah, dari yang paling terpenting di dalam karakteristik si penulisan jurnalisme investigasi ini adalah adanya adegan-adegan dalam penulisan di
tulisan itu bisa berbagai macam adegan, kan gitu ya, adegan kan gitu. Nah, kemudian yang karakteristik dalam tulisan di jurnalisme investigasi ini adalah adanya ungkapan dan mengatasi ungkapan, kita mengungkap seperti apa, lalu mengatasinya seperti apa. Dan dari segi waktu pun juga dalam jurnalisme investigasi ini lumayan lama, kemudian menyita waktu sudah jelas, mahal kan ya, mahal karena nanti dalam satu kita menelusuri data itu bisa berhari-hari dan memerlukan dana yang tidak sedikit. Dan yang paling penting itu adalah karakteristik dari jurnalisme investigasi ini, khususnya dalam penulisan itu adalah berkaitan dengan memo data. Memo data misalnya contohnya begini, wartawan ketika menulis berita biasa, kemudian dia mengumpulkan berita-berita itu sampai beberapa kali penerbitan, lalu dikumpulkan untuk kepentingan yang dalam penulisan jurnalisme investigasi. Nah, itulah yang disebut dengan memo data. Nah, lalu kita lihat slide berikutnya, yaitu bagian awal. Nah, struktur penulisan di jurnalisme investigasi ini sebetulnya tidak terlalu berbeda jauh strukturnya dengan penulisan berita news misalnya ya. Nah, misalnya ada bagian awal itu yang disebut dengan lead. Nah, banyak ragamnya lead gitu ya. Banyak ragam lead itu ada lead who, why, when, what, where, how. Nah, kemudian ada penggabungan antara who dan why atau when dengan what. Nah, itu biasanya antara 5W plus 1H itu biasanya dibuat untuk lead yang strenuous. Nah, sedangkan untuk lead yang untuk jurnalisme investigasi itu dari mulai deskriptif, naratif, atau berisi anekdot, lalu prosesnya maksudnya diceritakan proses wartawan ketika mencari data, mencari fakta, dari situ ditulis di lead. Ya. Atau misalnya menggunakan lead rangkuman. Rangkuman itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan jurnalisme investigasi ini, data dan fakta, lalu kita rangkum, jadikanlah sebuah. Dan yang lebih menarik lagi ada yang disebut lead yang berpeluru. Biasanya di sini adalah wartawan kan sudah punya data tuh banyak data. Kemudian redaktur pun juga dari data-data itu ternyata ada sesuatu yang memang bisa dijadikan peluru informasi itu. Nah, itu bisa dijadikan lead yang gitu ya. Dan yang berikutnya ada lead yang disebut dengan anekdot. Anekdot itu biasanya hanya cerita-cerita guyonan tetapi sesuai dengan fakta dan data. Dan yang terakhir adalah lead yang biasa digunakan dalam jurnalisme investigasi itu adalah menemukan benang merah. Artinya dalam kasus ini kita mencoba menarik benang merahnya gara-gara apa nih kasusnya ini. Nah, itu biasa juga bisa ditulis di dalam lead gitu ya. Dan mengapa kita harus memilih lead-nya itu? Karena kita harus mempertimbangkan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, diminati, dan kira-kira yang mengejutkan itu apa nih? Nah, itulah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan pemilihan dalam lead yang nanti akan ditentukan oleh wartawan. Gitu ya. Lalu yang ke slide berikutnya, coba kita lihat. Nah, bagian tengah. Nah, bagian tengah itu adalah menyangkut isi. Nah, karena itulah ada beberapa hal yang diungkap dalam bagian tengah ini. Yang pertama, misalnya kelanjutan dari lead yang kita tulis di situ, kan gitu ya. Lalu kita memberikan penjelasan dari lead itu kita coba jelaskan secara rinci. Lalu di situ juga di bagian tengah pun juga kita yang
namanya pilihan kata. Kata-kata ini cocok tidak misalnya untuk pemberitaan ini atau untuk materi investigasi ini. Dan jangan salah, wartawan atau redaktur itu harus hati-hati dengan masalah angka. Nah, hati-hati dengan masalah angka ini di sini, jangan sampai angka itu menjadi membingungkan si pembaca. Karena gara-gara angka yang membingungkan si pembaca, sehingga pembaca salah persepsi terhadap berita yang atau laporan investigasi yang kita tulis. Kan gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah pernyataan sebuah diskusi. Nah, di dalam tubuh berita atau bagian tengah ini, usahakan penulis atau wartawan menyuguhkan tentang pernyataan-pernyataan yang menimbulkan sebuah diskusi. Kalau sebuah diskusi berarti nanti ada sesuatu yang ditampilkan yang baru. Kemudian tentu saja perlu perenungan dari para pembaca, ini maksudnya apa, kan begitu ya. Dan dari situ kita berikan penjelasan secara runtut dari awal nih, bagaimana duduk perkaranya, kan gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan ada ciri khasnya itu adalah ada adegan. Nah, bagaimana sebetulnya kita menelusuri tentang adegan ini? Salah satunya adalah dengan cara memberikan atau menjelaskan tentang suasana. Suasana sehingga informasi-informasi itu lebih dalam, lebih menarik dengan dukungan-dukungan data. Nah, artinya si pembaca itu seolah-olah menjadi bagian dari tulisan jurnalisme investigasi ini. Nah, itulah kekuatan di jurnalisme investigasi itu, adanya adegan membawa pembaca pada suasana tulisan yang kita tulis ini, kan gitu ya. Nah, terus yang lainnya, jangan salah, tulisan itu adalah tulisan yang ingin dibaca oleh masyarakat. Berarti situ kekuatan entertain. Nah, dari penjelasan-penjelasan itulah yang harus kita coba tampilkan dalam penulisan jurnalisme investigasi. Nah, biasanya di dalam jurnalisme investigasi ini kita data atau adegannya banyak sekali, kan itu semakin bertumpuk. Nah, jangan keliru, kita jangan terjebak oleh banyak data. Nah, untuk mensiasatinya itu adalah kita menggunakan apa? Transisi berarti sini. Transisi itu adalah untuk menjembatani antara alinea satu dengan alinea berikutnya di situ ya. Nah, terus di dalam bagian tengah berita pun juga usahakan ada kalimat-kalimat menjemuk atau majas, misalnya personifikasi atau apapun itu yang berkaitan dengan majas, untuk memberikan bumbu agar jurnalisme investigasi itu tetap menarik, tetap penuh dengan data dan fakta yang memang mengungkap kebenaran. Gitu. Dan akhirnya kalau sudah ada majas, kan gitu ya, itu juga simbol kemenarikan, pemikatan, dan keintiman dari pemberitaan itu atau dari karya jurnalisme investigasi ini. Dan monolog ini maksudnya adalah kita atau berusaha atau wartawan berusaha mencoba memberikan pertanyaan mandiri yang nanti akan dijawab oleh mandiri juga. Nah, disitulah ungkapan-ungkapan yang memberikan warna dalam jurnalisme investigasi ini. Tapi pertanyaan-pertanyaan pun juga itu adalah sesuai dengan fakta dan data. Ya. Lalu kita berusaha juga step back ke belakang. Nah, dicoba diungkapkan dalam bagian tengah ini atau bagian tubuh dalam penulisan jurnalisme investigasi ini. Nah, penggabungan-penggabungan antara kelanjutan, penjelasan, pilihan kata, kemudian kita bersikap hati-hati dengan angka, pendataan sebuah diskusi, lalu penjelasan runtut dari awal, lalu pemisahan adegan, kemudian kekuatan entertain, kemudian ada transisi, menggabungkan majas, lalu menimbulkan kemenarikan, monolog dan flashback, itu adalah keterpaduan dalam kita menulis bagian tengah di jurnalisme investigasi ini. Nah, lalu kita coba lihat di slide berikutnya.
Slide berikutnya itu adalah mengenai bagian akhir. Nah, tawaran-tawaran di bagian akhir ini kita mencoba membuat editorial. Editorial itu kan sikap ya, sebuah sikap dari si penulis atau si redaktur yang diungkapkan dalam sebuah laporan jurnalisme investigasi ini. Atau misalnya kita membuat atau menulis di bagian akhir ini tuah moral, gitu ya. Kita memberikan masukan-masukan sampai misalnya terjadi di kemudian hari. Atau mungkin saja bisa menjadi atau diisi dengan kritik misalnya. Kritik yang tajam atau seperti apa itu silakan nanti wartawan atau redaktur bisa memberikan kritik yang tentu saja berdasarkan fakta dan data. Tidak bisa kalau tidak ditunjang dengan data dan fakta. Contoh misalnya selain kritikan itu kita mencoba membuat kejutan yang kejutan itu yang kemungkinan besar di dalam penulisan dari awal sampai akhir belum ditemukan dan di bagian akhirlah kejutan ini kita tulis misalnya ya kita sampaikan dalam jurnalisme investigasi ini atau mencoba dengan tuduhan-tuduhan dari pihak lain yang mencoba memberikan kelengkapan data lalu kita bikin dalam jurnalisme investigasi ini atau terakhir kita mencoba mendudukkan persoalan yang sebenarnya apa nih persoalan yang sesungguhnya dari informasi-informasi yang kita dapatkan dari kecurigaan-kecurigaan masyarakat, coba kita mendudukkan pada persoalan yang sebenarnya. Nah, itu biasanya diungkap di dalam bagian akhir dari sebuah tulisan jurnalisme investigasi. Dan saya rasa itu saja untuk pertemuan sekarang. Mohon maaf jika ada yang keliru atau jika ada yang tidak tepat kata-katanya, karena saya sebagai manusia biasa tentu mendapat atau memperoleh atau biasanya sebagai manusia biasa banyak kekurangannya. Tetapi mohon kira-kira kalau misalnya ada yang dipertanyakan atau yang meminta penjelasan lebih jelas, lebih dalam, silakan Anda nanti bisa atau para mahasiswa silakan mengajukan pertanyaan di kolom yang sudah disampaikan, yang sudah disiapkan, sehingga nanti kita mencoba diskusi lebih dalam tentang penulisan jurnalisme investigasi ini. Dan tetap saya berharap semoga materi ini bisa memberikan pencerahan terhadap kita semuanya dan bagi semua yang memanfaatkan tentang bagaimana sih sesungguhnya jurnalisme investigasi ini sehingga melahirkan tulisan-tulisan yang penuh dengan data dan fakta tetapi sangat menarik untuk dibaca dan dipahami. Itu saja dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.